Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyansa Putra Hidayat dengan NIM 11525111073. Saya dari kelas Teknologi Informasi A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan perangkat komputer yang telah saya susun sebagai bagian dari tugas arsitektur dan organisasi komputer. Perancangan ini dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna yang memerlukan komponen untuk kegiatan seperti pemrograman, pekerjaan perkantoran, multimedia ringan, serta pembelajaran online. Dalam proses penyusunannya, saya tidak hanya mempertimbangkan performa dari setiap komponen, tetapi juga memperhatikan kompatibilitas antara komponen agar seluruh perangkat dapat bekerja dengan baik dalam satu sistem. Selain itu, saya juga menyesuaikan pemilihan komponen dengan batas anggaran yang telah ditentukan, yaitu dengan maksimalnya 8 juta dan toleransinya adalah 9 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pemilihan komponen beserta alasan pemilihannya secara lebih rinci. Sebelum menentukan komponen yang akan digunakan, berdasarkan ketentuan tugas, komputer ini ditunjukkan untuk kebutuhan seperti pemrograman, perkantoran, multimedia ringan, dan pembelajaran online. Untuk kebutuhan pemrograman, komputer harus mampu menjalankan aplikasi seperti Visual Studio Code, NetBeans, Dev C++, ataupun aplikasi pemrograman lainnya dengan lancar. Dan selain itu, pengguna biasanya juga membuka browser dengan banyak tab secara bersamaan saat mencari referensi, dokumentasi, maupun materi pembelajaran. Selanjutnya, untuk kebutuhan perkantoran, komputer harus mampu menjalankan aplikasi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint tanpa kendala. Kebutuhan berikutnya adalah multimedia ringan, seperti menonton video pembelajaran, mendengarkan audio, melakukan browsing internet, dan aktivitas hiburan ringan lainnya. Komputer ini juga harus mendukung pembelajaran online, seperti menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau platform konferensi video lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perangkat tambahan seperti webcam, speaker, dan headset agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, saya menyimpulkan bahwa komputer yang dirancang harus memiliki prosesor dengan performa yang cukup baik, RAM yang memadai untuk multitasking, penyimpanan SSD yang cepat, serta perangkat pendukung yang menunjang kegiatan pembelajaran online. Analisis inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pemilihan seluruh komponen pada tahap berikutnya. Setelah melakukan analisis kebutuhan pengguna, langkah berikutnya adalah menyusun daftar komponen yang akan digunakan dalam perancangan komputer. Seluruh komponen yang dipilih, saya masukkan ke dalam tabel perencanaan yang berisi nama komponen, spesifik singkat, terus harganya, link pembelian, serta alasan pemilihan masing-masing komponen tersebut. Pada bagian awal tabel, dapat dilihat komponen utama yang terdiri dari prosesor, motherboard, RAM, SSD, dan power supply. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian inti yang akan menentukan performa komputer secara keseluruhan. Selanjutnya, terdapat komponen pendukung seperti casing, monitor, keyboard dan mouse, speaker, webcam, headset, serta mousepad. Komponen pendukung ini dipilih untuk menunjang kenyamanan pengguna komputer sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. Selain itu, pada tabel juga disertakan link pembelian setiap komponen sebagai bukti bahwa produk tersebut tersedia di marketplace dan dapat diperoleh sesuai harga yang dicantumkan. Pada kolom terakhir, juga dijelaskan alasan memilih masing-masing komponen sehingga proses pengambilan keputusan dapat dipahami dengan lebih jelas. Setelah keseluruhan komponen dipilih dan dihitung dan diperolehlah total biaya sebesar Rp8.466.000. Nilai tersebut masih dalam rentang anggaran yang telah ditentukan, yaitu dengan maksimal Rp8 juta dan batas toleransinya adalah Rp9 juta.
Setelah melihat gambar umum tabel perancangan, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap komponen secara lebih rinci dimulai dari prosesor. Komponen pertama yang saya pilih dalam perancangan ini adalah AMD Ryzen 5 5600G. Prosesor ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer karena berfungsi sebagai pusat proses data dan instruksi yang dijalankan oleh sistem. AMD Ryzen ini memiliki 6 core dan 12 THz. Jumlah tersebut sudah sangat memadai untuk kebutuhan yang telah ditentukan pada tugas ini. Dengan spek tersebut, prosesor mampu menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Dan dari sisi penggunaan, prosesor ini sangat cocok untuk aktivitas pemrograman. Saat melakukan coding, pengguna biasanya tidak hanya membuka satu aplikasi saja, tetapi juga membuka browser untuk mencari referensi, aplikasi komunikasi, serta dokumen pendukung lainnya. Dengan jumlah core dan THz yang dimiliki, Ryzen 5 ini mampu menangani aktivitas tersebut dengan sangat baik. Salah satu alasan utama saya memilih Ryzen 5 ini karena prosesor ini sudah dilengkapi dengan Radeon grafik bawaan. Fitur ini sangat menguntungkan karena komputer dapat menampilkan grafis tanpa memerlukan kartu grafis tambahan atau VGA yang terpisah. Dengan demikian, biaya yang seharusnya digunakan untuk membeli VGA dapat dialihkan ke komponen lain yang lebih dibutuhkan. Dan mengingat kebutuhan komputer ini lebih berfokus pada pemrograman, perkantoran, multimedia ringan, dan pembelajaran online, maka penggunaan grafis bawaan sudah cukup memenuhi kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, saya tidak menambah kartu grafis terpisah agar anggaran lebih efisien. Dari sisi harga, Ryzen 5 ini masih berada dalam batasan anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, prosesor ini juga menggunakan soket AM4 yang dimana nantinya kompatibel dengan motherboard MSI yang telah saya pilih. Dan berdasarkan pertimbangan kebutuhan seperti pengguna, performa, harga, dan kompatibilitas, saya memilih AMD Ryzen 5 ini merupakan pilihan yang sangat sesuai dengan perancangan komputer ini. Setelah menentukan prosesor, langkah berikutnya adalah memilih motherboard yang sesuai dengan kompatibel. Motherboard memiliki peran penting karena berfungsi sebagai tempat terhubungnya seluruh komponen komputer seperti prosesor, RAM, SSD, dan perangkat lainnya. Pada perancangan ini saya memilih MSI A520MA yang Pro. Alasan utamanya saya memilih motherboard ini karena menggunakan soket AM4 yang sesuai dengan prosesor AMD Ryzen 5 yang telah dipilih sebelumnya. Dengan kesesuaian soket tersebut, prosesor dapat dipasang dan digunakan tanpa masalah kompatibilitas. Dan motherboard ini juga mendukung penggunaan RAM DDR4 yang menjadi standar memori pada perancangan komputer ini. Dukungan terhadap RAM DDR4 memungkinkan pengguna memori berkapasitas 16 GB yang dibutuhkan untuk aktivitas multitasking dan pemrograman. Selain mendukung RAM DDR4, motherboard ini juga menyediakan slot M.2 NVMe yang digunakan untuk memasang SSD Kingston yang berkapasitas 1 TB. Slot ini juga memungkinkan SSD bekerja dengan kecepatan tinggi sehingga proses booting sistem dan membuka aplikasi menjadi lebih cepat dibandingkan penyimpanan konvensional. Jika dilihat dari seluruh sistem, motherboard ini menjadi penghubung utama antara prosesor, RAM, dan penyimpanan dan media penyimpanan. Oleh karena itu, pemilihan motherboard sangat penting untuk memastikan seluruh komponen dapat bekerja secara optimal. Dari sisi harga,
Motherboard ini masih dalam batas anggaran yang tersedia dan menawarkan fitur yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Berdasarkan pertimbangan performa, harga, dan kompatibilitasnya, motherboard ini menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk mendukung prosesor Ryzen 5 dalam perancangan komputer ini. Komponen berikutnya yang saya pilih adalah RAM atau Random Access Memory. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang digunakan oleh sistem dan aplikasi. Pada perancangan ini, saya memilih RAM Team Elite DDR4 dengan kapasitas 16 GB. Kapasitas tersebut dipilih karena sudah sangat cukup lah untuk kebutuhan pemrograman, perkantoran, dan pembelajaran online. Dalam aktivitas sehari-hari, pengguna biasanya membuka aplikasi secara bersamaan. Seperti contohnya itu saat melakukan coding, pengguna membuka Visual Studio Code, browser, Microsoft Office, serta aplikasi komunitas secara bersamaan. Dengan kapasitas RAM 16 GB ini, aktivitas tersebut dapat berjalan lebih lancar tanpa mengganggu performa sistem. Selain kapasitas yang cukup besar, RAM ini juga menggunakan teknologi DDR4 yang sepenuhnya didukung oleh motherboard MSI. Dan demikian tidak terdapat masalah kompatibilitas antara RAM dan motherboard yang digunakan. Berdasarkan kebutuhan pengguna, performa yang ditawarkan, harga yang masih terjangkau, dan kompatibilitas dengan motherboard, RAM ini menjadi pilihan yang tepat dalam perancangan komputer ini. Komponen berikutnya yang saya pilih adalah media penyimpanan, yaitu Kingston NV2 berkapasitas 1 TB dengan teknologi NVMe. Media penyimpanan ini memiliki peran penting karena digunakan untuk menyimpan operasi sistem, aplikasi, dokumen, dan berbagai data pengguna. Saya memilih SSD ini karena menggunakan teknologi NVMe yang memiliki kecepatan transfer data jauh lebih tinggi dibandingkan hard disk yang konvensional. Selain itu, kapasitas 1 TB memberikan ruang penyimpanan yang cukup besar untuk kebutuhan saat ini maupun beberapa tahun ke depan. Jika dibandingkan dengan hard disk biasa, SSD ini memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah kecepatan membaca dan menulis data yang jauh lebih tinggi. Keunggulan tersebut membuat proses booting sistem operasi dan membuka aplikasi terus memindahkan data menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, penggunaan SSD saat ini sudah menjadi pilihan utama dalam perakitan komputer modern. Dalam penggunaan sehari-harinya juga, SSD sangat terasa manfaatnya ketika membuka aplikasi pemrograman, menjalankan sistem operasi, dan mengakses file tugas. Pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama saat menyalakan komputer maupun membuka aplikasi yang telah digunakan. Dan dari sisi kompatibilitasnya, SSD ini menggunakan antarmuka NVMe yang didukung oleh motherboard MSI melalui slot M2-nya. Sedangkan dari sisi harga, SSD ini masih sesuai dengan anggaran yang tersedia. Berdasarkan kapasitas, performa, harga, dan kompatibilitasnya, SSD Kingston ini menjadi pilihan yang tepat dalam perencanaan komputer ini. Setelah menentukan komponen utama, langkah berikutnya adalah memilih power supply atau PSU yang akan menjadi sumber daya listrik bagi seluruh sistem komputer. Power supply berfungsi mengubah arus listrik dari sumber listrik menjadi daya yang akan digunakan oleh komponen komputer. Oleh karena itu, pemilihan power supply ini harus dilakukan dengan hati-hati karena berkaitan langsung dengan kestabilan sistemnya. Pada perancangan ini, saya memilih PSU Depkol PF5550X dengan daya 550 watt. Daya tersebut sudah sangat mencukupi karena komputer ini tidak menggunakan kartu grafis tambahan yang membutuhkan konsumsi daya lebih besar.
Dengan demikian, masih tersedia ruang daya yang aman untuk seluruh komponen yang digunakan. Setelah memiliki daya yang cukup, produk ini juga berasal dari merek yang cukup dikenal dengan dunia perangkat komputer. Dari segi harga, produk ini masih berada dalam batas anggaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, saya memilih PSU ini sebagai sumber daya utama pada perancangan komputer ini. Komponen berikutnya adalah casing, yang berfungsi sebagai tempat seluruh komponen komputer yang dipasang dan dilindungi. Saya memilih casing Inforce PC Gaming Case karena mendukung penggunaan motherboard berukuran micro ATX yang digunakan dalam perancangan ini. Selain itu, casing ini memiliki desain yang cukup baik untuk mendukung siklus udara di dalam sistem. Siklus udara yang baik sangat penting untuk menjaga suhu prosesor, motherboard, dan komponen lainnya tetap stabil saat digunakan dalam waktu yang lama. Dan dari segi harganya, casing ini termasuk ekonomis dan masih sesuai dengan batas anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, casing ini dipilih karena mampu memenuhi kebutuhan kompatibilitas, pendinginan, dan efisiensi biaya. Setelah memilih komponen utama, saya juga perlu menentukan monitor yang akan digunakan sebagai perangkat output utamanya. Pada perancangan ini, saya memilih monitor Lenovo yang berukuran 24 inci. Monitor ini memiliki ukuran layar 24 inci yang menurut saya sudah ideal untuk kebutuhan pemrograman dan pekerjaan perkantoran. Ukuran tersebut memberikan area kerja yang luas sehingga pengguna dapat membuka beberapa aplikasi secara bersamaan dan lebih nyaman. Dan saat melakukan coding, pengguna biasanya membuka editor code, browser, dan dokumentasi secara bersamaan dengan layar yang cukup besar. Dan proses tersebut menjadi lebih nyaman dan produktif dibandingkan menggunakan layar yang lebih kecil. Monitor ini juga menggunakan panel IPS yang memiliki kualitas warna lebih baik dan sudut pandang yang lebih luas dibandingkan panel TN. Hal ini membuat tampilan layar tetap nyaman dilihat dari berbagai sudut. Dari sisi harga, monitor ini masih sesuai dengan anggaran yang tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, monitor Lenovo 24 ini menjadi pilihan yang tepat dalam perancangan komputer ini. Dan untuk perangkat input lainnya, saya memilih Logitech MK120 yang terdiri dari keyboard dan mouse dalam satu paket. Keyboard dan mouse merupakan perangkat yang akan digunakan setiap hari sehingga kenyamanan pengguna menjadi salah satu pertimbangan utama. Logitech MK120 ini dikenal juga cukup awet dan nyaman digunakan untuk aktivitas mengetik maupun penggunaan sehari-hari. Perangkat ini sangat sesuai dengan kebutuhan pemrograman dan pekerjaan perkantoran yang membutuhkan aktivitas mengetik dalam waktu yang cukup lama. Dan selain itu, harganya juga cukup terjangkau sehingga tidak membebani anggaran. Dan untuk kebutuhan audio, saya memilih speaker robot RS260. Speaker ini digunakan untuk mendukung aktivitas multimedia seperti menonton video pembelajaran, mendengarkan audio, dan kebutuhan hiburan ringan. Ya, mungkin salah satunya musik. Dan dengan harga yang relatif terjangkau, speaker ini sudah cukup memenuhi kebutuhan audio pengguna. Karena komputer ini juga dirancang untuk pembelajaran online, saya menambahkan webcam sebagai perangkat pendukung. Webcam memungkinkan pengguna mengikuti kelas daring, rapat virtual, dan berbagai kegiatan komunikasi online yang membutuhkan video. Dengan adanya webcam, komputer yang dirancang menjadi lebih siap untuk mendukung kegiatan pembelajaran maupun komunikasi jarak jauh. Selain webcam, saya juga menambahkan headset JT GS1 sebagai perangkat pendukung komunikasi. Headset ini telah dilengkapi mikrofon sebagai memudahkan pengguna saat melakukan diskusi,
presentasi, maupun pembelajaran online. Dengan harga yang masih terjangkau, aset ini sudah mampu memenuhi kebutuhan komunikasi suara dengan baik. Dan komponen pendukung berikutnya adalah MOSFET Rexus T10 yang ukurannya XL. MOSFET berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan pengguna mouse dan membantu pergerakan sensor mouse menjadi lebih stabil. Walaupun merupakan komponen sederhana, MOSFET tetap memberikan kontribusi terhadap kenyamanan pengguna komputer sehari-hari.